Oke, mana tepuk tangannya? Kami ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari TK 1 Atap Syamtaliraan. Nggak ada suaranya kok. Siapa yang mau masuk ke dalam? Iya. Tapi sebelum masuk ke dalam harus patuhi aturan. Kira-kira apa ya aturannya? Apa? Iya, good job ya. Aturan yang pertama harus tidak boleh lari-lari. Di sini kita akan belajar berhitung. Kemudian lagi di sini kita akan melihat sangat banyak benda-benda sejarah dan foto-foto. Yang mau kita ceritakan di sini adalah tentang hal-hal yang sudah tua. Yang sudah tua itu namanya sejarah. Jadi yang kita ceritakan di sini orang-orang yang sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang sudah meninggal. Jadi makanya di sini kita akan lihat nanti sangat banyak ini foto-foto. Tahu nih foto-foto apa? Tahu. Apa ini? Kuburan. Tahu ya? Ini kuburan. Ya, kita akan lihat di sini nanti sangat banyak foto kuburan-kuburan orang-orang. Ya, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang tapi usianya itu sudah sangat jauh dengan kita. Sudah ratusan tahun. Nah, jadi kita akan lihat nanti dan akan kita hitung berapa jumlah foto-foto orang-orang yang besar itu yang kita sebut dengan sultan di dalam museum ini. Ya, paham ya? Baik, kita mulai sekarang dengan yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah dulu ya. Bisa baca surat Al-Fatihah? Coba ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Nama Oom ya. Nama Oom ini namanya Sukarna. Asalnya juga sama. Oom ini berasal dari desa Pulau, tetangga dengan Purupuk ya. 1 sampai 18, yang mana tokoh-tokoh tersebut adalah orang yang membawa ajaran Islam ke tempatnya. Di sini itu tempatnya itu masih belum seperti sekarang, belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada becak dan lain-lain. Dulu kendaraan orang-orang yang dikuburkan ini adalah kuda. Jadi kendaraan dulu itu kuda dan gajah. Pernah naik gajah? Dulu itu dia terbuat dari yang namanya emas. Ada juga yang terbuat dari namanya timah. Ada yang tahu warna emas itu warna apa? Kuning. Dan warna timah itu warnanya warna apa? Hitam. Tapi sebenarnya ini warnanya bukan hitam. Warnanya dia putih. Cuman karena sudah lama itu makanya dia sudah hitam. Dasarnya warnanya putih. Kalau
Emas itu warnanya kuning. Jadi emas itu dibuat untuk dijadikan alat tukar ataupun mata uang yang digunakan untuk membeli sesuatu barang pada zaman dulu. Nah, setelah kita lihat dirham ataupun mata uang, coba lihat di sebelah kiri kita ini. Nah, sebelah kiri kita ini adalah gambar-gambar yang diambil daripada kuburan-kuburan yang kita lihat di foto tadi. Iya. Jadi foto-foto ini diambil dari kuburan-kuburan itu. Ini ada gambar bunga, ada juga gambar seperti ini, dan ini semua adalah yang diambil daripada batu nisan kubur daripada sultan-sultan Samudra Pasai. Baik. Dan sebelah kanan kita ini adalah namanya keramik ataupun tembikar ataupun piring. Oke, terima kasih. Ini adalah pecahan daripada alat dapur zaman dulu. Jadi pecahan-pecahan ini kita tampilkan di sini untuk bisa dilihat perbedaan antara punya zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tentunya sangat berbeda. Mereka masih menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari tanah. Kalau sekarang piring-piring yang ada di rumah kita terbuat dari kaca. Jadi itu perbedaannya. Zaman Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Jadi ada perhiasan-perhiasan yang digunakan terutama untuk kaum wanita. Ada yang berbentuk kalung, ada yang berbentuk anting. Ini coba lihat, ini adalah gelang kaki. Nah, jadi gelang kaki juga digunakan untuk perhiasan kaum wanita pada zaman dulu. Ada juga kalung yang terbuat dari emas. Ada juga yang terbuat dari batu, ya. Jadi mereka dulu itu menggunakan bahasa Arab untuk tulisan mereka. Kalau sekarang kita tidak pandai lagi kan menulis bahasa Arab, tapi di sekolah ada diajarkan tulisan Arab kan? Nanti tulisan Arab itu bisa jadinya seperti ini. Dan tulisan inilah yang mereka baca pada zaman dulu. Paham ya? Jadi belum ada tulisan bahasa ABCD ataupun bahasa Latin. Jadi ini adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang zaman dulu untuk mereka bisa jadikan media mereka untuk belajar dan segala macamnya. Dalam ruangan ini ada sangat banyak cerita tentang sejarah Samudra Pasai. Jadi ini Al-Quran zaman dulu. Dia ukurannya lebih besar daripada zaman sekarang. Mereka menulis ini dengan tinta yang tentu tinta itu berbeda dengan sekarang. Mereka belum ada pulpen pada saat itu. Ini Al-Quran ini usianya sudah 200 tahun. Ya, usianya sudah 200 tahun. Makanya dia lembarannya tengok sudah berwarna hitam karena sudah sangat lama. Sekarang ini adalah alat musik. Ya, alat musik. Tahu alat musik ya? Tahu. Ini namanya rapai. Kalau mengeluarkan suara apabila kita pukul. Kalau ini apabila kita tiup. Dan ini juga ada gendang. Gendang juga dipukul dia baru mengeluarkan suara. Ini juga rapai yang besar. Ini namanya rapai pase. Kalau ini gendang, ya. Ini adalah bentuk aslinya yang belum pecah. Ini ada mangkuk, kemudian ada juga namanya buli-buli. Ada juga itu yang sebelah sana itu piringnya. Piringnya besar-besar. Coba lihat. Linto baru, ya. Siapa yang menjadi linto baru? Siapa mau jadi linto di sini? Belum. Ini namanya pelaminan Aceh. Jadi kalau orang sudah mau menikah dan melangsungkan perkawinan itu naikkan ke atas pelaminan. Jadi ini adalah bentuknya dan beberapa atribut untuk kelengkapan acara ritual adat tersebut. Berapa alat ritual adat? Ada teranuk, ada kemudian cerana, kemudian juga ada alat untuk menyimpan tembakau, ya. Dan ini yang terakhir kita lihat senjata tajam ataupun alat tradisional untuk berperang. Ada yang namanya pedang. Yang ini namanya apa? Ini yang ini. Apa? Bukan pisau. Itu namanya rencong.
Rencong. Kita sudah lihat senjata tajam dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pedang, yang kedua adalah rencong. Tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita asal Aceh Utara. Di sana kita sudah janji tadi mau belajar mewarnai, dan juga di sana nanti akan dikasih snack, dikasih kue. Ada yang sudah lapar? Ada. Udah lapar? Cepat kali lapar. Ya, tapi harus sabar dulu. Tadi terakhir kita sudah melihat rencong dan pedang. Rencong dan pedang-pedang tersebut digunakan oleh tokoh ataupun pahlawan-pahlawan kita asal daripada Aceh Utara. Di belakang Om ini merupakan tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan Aceh Utara. Ada ini namanya Cut Nyak Mutia. Cut Mutia. Pernah dengar Cut Mutia? Ini Cut Mutia. Kemudian ini juga tokoh dari asal Aceh Utara, namanya Cukucik Muhammad. Kemudian ada Pang Nanggro. Kemudian ada juga Pang Latih. Nah, rencong-rencong tadi itu ditempatkan di pinggang daripada orang-orang ini dulu. Tengok nih, ini foto rencong, gambarnya. Jadi tempatkan di sini dia. Kayak gini cara dipegangnya. Paham ya? Nah, inilah mungkin rangkaian tur kita dalam ruang museum. Kita sudah melihat beberapa koleksi yang bersejarah di bawah ini, dan kemudian setelah dari sini kita akan naik ke atas untuk melakukan mewarnai, belajar untuk menggambar daripada benda-benda yang sudah kita lihat ini ya. Nangkap ikan. Kalau yang tanam-tanam padi namanya? Tanam bunga. Bukan. Kalau yang tangkap ikan itu namanya nelayan. Kalau yang menanam padi namanya? Petani ya. Nah, di sini ada yang pertama bube. Di sebelah genegom. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina azabannar. Artina ya Allah, tambahkanlah ilmuku padaku dan berikanlah kami amin. Oke, terima kasih Abang. Ida, cepat. Allahul Kafi Rabbuna. kafi wajadanal kafi likulil kafi kafan. Coba kakak mau Abang ini. Bisanya nyanyi lagu apa? Oh, boleh Cica ya. Berdiri yang betul. Cicak di dinding Diam merayak datang seekor lalu ditangkap. Hore. Nah, bisa nyanyi lagu Cica ya.
berterima kasih kepada Kakak Duta Museum yang telah mengundang kita semua di sini. Terima kasih banyak pesannya. Semoga tahun depan kami bisa ikut lagi ke sini. Itu aja.